Kan dari ini. Ya, kita lanjut lagi dengan sesi kedua yang tadi. Yang tadi, yang mana kamu begitu enjoy pekerjaan kamu walaupun kamu satu orang, tapi kamu sangat menikmati pekerjaan kamu. Jadi saya pikir majikan kamu juga pasti suka sama kamu, apalagi terlebih menyayangi kamu sebagai keluarga juga. Tapi akhirnya mereka juga mungkin cara Tuhan, jadi mereka juga mau mengambil second pembantu ya, jadi dua pekerja. Tidak juga ya, kalau khusus ama ada untuk khusus untuk ama, tapi hanya untuk jaga ama saja. Tapi yang paling berat ini saya, karena di dalam rumah, mau di luar rumah, mau di luar ikut ke keluar rumah atau ke kota, jadi semua saya bisa, sampai waktu makan itu tidak pernah teratur, waktu mandi nggak pernah teratur. Tapi tidak mudah pekerjaan yang sudah saya hadapi di Singapura ini, tapi itu membuat saya semakin dewasa dalam karakter. Semakin dewasa dalam karakter. Minum ada teh. Yes. Saya itu orangnya tidak cengeng. Tidak cengeng. Mandiri, tidak cengeng, bekerja keras. Saya berpikir hidup ini tidak cukup kalau hanya bekerja saja, tapi harus bekerja keras. Artinya bekerja keras ini bukan mesti, harus seperti ini, ku kejar seperti ini, bukan. Kita itu berpikir harus pakai logika. Kita ini bekerja, beda hasil bekerja biasa saja sama bekerja keras. Kalau bekerja keras, hasilnya juga biasa-biasa saja. Kita nggak mau dong kalau kita seperti dulu, seperti itu sekarang biasa-biasa saja. Nah, kita mau juga bekerja keras agar juga hasilnya luar biasa. Sampai di sini saya hanya 1 tahun saya bisa beli tanah di Indonesia. Itu atas kerja keras kamu? Itu atas bekerja keras. Dan kita harus belajar mengontrol diri. Itu penting. Penting. Dan saya tidak mau saya ikut-ikut menggosip, membuang waktu, mendengar yang nggak penting, buang-buang waktu. Oke. Saya fokus bekerja. Dan di dalam hati saya mengikuti firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 mengatakan ayat 1, berbahagialah orang yang tidak ikut berjalan bersama orang fasik. Wow, iya. Ayat yang kedua, yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yap. Buahnya berbuah pada musimnya, daunnya tidak layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan aku pegang firman Tuhan itu. Di dalam Yohanes 15 ayat 7 mengatakan firman Tuhan, jikalau kamu di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Wow, oke. Jadi teman-teman, teman kita Ida ini kerja sambil, bukan hanya kerja, tapi dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, sehingga pekerjaan begitu berat yang dia hadapi, dia bukan stres dengan pekerjaannya, tetapi dia sering andalkan Tuhan. Sehingga apapun yang terlaksana dalam satu hari, semuanya berjalan dengan mulus. Walaupun sebagai manusia banyak tantangan ya, banyak sekali tantangan, tapi dengan adanya campur tangan Tuhan dalam kehidupannya, maka dia merasa bahwa dia tidak sendiri, Tuhan selalu bersama dia. Itu yang sangat luar biasa bagi dia dan bagi kita semua, untuk kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, bagus, Ida. Terus saya mau tanya satu pertanyaan lagi. Saya tahu bahwa kamu mengandalkan Tuhan di sini, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi kita datang ke sini, campur tangan Tuhan kan. Jadi jelas di dalam setiap rencana pasti saudara libatkan Tuhan. Yes. Tanpa Tuhan saya nggak bisa.
Saya bilang juga sama bos saya itu, kalau saya tidak mendengar firman Tuhan setiap hari atau lagu puji-pujian, nggak ada energi saya bekerja. Berarti bekerja sambil menyanyi-menyanyi kan, memuji. Melihat waktunya, misalnya terlalu sibuk tidak. Nah, tapi kalau udah misalnya udah agak saya menyelesaikan pekerjaan yang lebih berat, misalnya agak santai dan saya buka Alkitab, saya pakai headset dan itu firman Tuhan berbicara-bicara dalam, dan saya bekerja itu sambil sesuaikan dengan yang dikatakan firman Tuhan itu. Dan itu lagu puji-pujian saya putar, saya ganti-ganti. Dan itu membuat saya tambah semangat bekerja. Bagaimanapun masalah dari bos komplain atau dari mana, kamu tidak anggap itu sebagai suatu masalah. Biasa aja. Itu masalah biasa buat kamu ya. Wah, luar biasa. Malah bos menghargai apa yang saya bilang tanpa saya bilang sudah dikasih. Itu yang luar biasa buat kamu. Karena ketika kita andalkan Tuhan, maka di situ apa yang kita lakukan itu sangat mulus, terasa mulus. Walaupun bagi orang lain itu terasa berat, aduh kok bisa ya kamu, kok bisa begitu kerjakan pekerjaan yang begitu banyak. Tapi kamu rasa biasa, jadi itu yang hal paling baik dan paling kita syukuri. Oke. Ini kita lagi bincang-bincang di garden, tapi ada teman-teman, ada orang-orang yang lagi bermain. Jadi itu bunyinya lagi ngiung-ngiung di atas. Lagi bermain setiap sore. Iya. Oke. Terus, apakah sebelum kamu datang di sini ada sebuah sesuatu yang kamu merasa bahwa pernah ada kepahitan dalam hati kamu sebelum kamu datang ke sini? Ya, pahitnya hidup saya pertama kali ya menderita karena saya jauh dari orang tua dari kecil ya. Jatuh dalam penderitaan itu saya tidak mau minta bantu sama keluarga. Jadi cuman saya itu banyak diam, bukan diam mesti nggak tahu kerja. Saya menjauhkan banyak kegiatan di kampung itu. Ya, saya kegiatan yang saya bisa ikut dalam gereja tapi nggak terlalu banyak karena saya belajar bagaimana bekerja. Kalau kita nggak bekerja, apa untuk kehidupan kita ke depan? Ya benar. Nah, semua beda zaman dulu ya, zaman sekarang tanpa duit kayaknya dibilang kayak mau mati. Ya, memang duit nggak dibawa mati. Duit nggak dibawa mati, tapi tanpa duit tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup, mati aja orang nggak bisa dikubur kalau nggak ada uang. Dikremasi gimana? Ya karena segala sesuatu butuh uang sekarang. Tanpa duit semua segalanya. Nah, bagaimana kita ke gereja kalau nggak ada uang transfer? Beli Alkitab, beli pakaian kita itu juga ibadah ya, harus juga perlu penampilan, bukan mesti mewah tidak, tapi sederhana tapi ada rapinya. Nah, bagaimana kita beli kalau kita nggak ada uang? Kita nggak cukup kalau hanya berdoa saja, berdoa dan bekerja. Apa mau diberkati Tuhan kalau tidak bekerja? Coba berdoa tapi nggak bekerja. Berdoa dan bekerja, makanya ya, dua-duanya harus berjalan seimbang. Makanya Tuhan itu diberkati pekerjaan kita itu. Nah, seperti itu yang saya jalani gitu. Dan kita juga harus mengontrol diri, bagaimana keuangan kita. Yang saya jalani ya di Singapura ini karena saya sudah mau 5 tahun dan nggak pernah ada yang sia-sia. Saya kuliahkan anak sekolah sampai university N1 selesai, membeli kendaraan dan bisa nanti bangun rumah baru di kota bulan ini ke depan. Dan itu hasil saya di sini. Jadi dari mana itu? Karena saya belajar firman Tuhan, saya bisa belajar mengontrol diri. Bagaimana cara jangan terbuang-buang waktu kita di negeri orang.
senang keluarga kita, sekampung kita, orang kita, dan kita sudah lebih-lebih senang. Dan kita juga menjadi contoh bagi teman-teman kita. Selama saya di sini, di Bukit Timah ini, ada beberapa orang yang bisa berhasil dari saya ajari mereka. Saya bilang, jangan kamu buang-buang waktu. Iya. Off itu ada waktunya. Kalau memang kamu nggak perlu sekali, kamu bekerja yang baik sama bosmu. Dan kamu harus berbicara, simpan duitmu, beli rumah di Indonesia, atau beli rumah yang sudah jadi, atau beli tanah, kumpulkan. Bisa kamu buka usaha, udah beli rumah dia 6 kamar, rumah itu besar. Habis itu 2 tahun ini disimpannya duitnya itu, saya bilang, itu duitmu yang 2 tahun ini, kasih itu di bank untuk modalmu. Dari situ selesai dia 4 tahun, pulang dia berhasil, dia langsung menikah. Oke, berarti di sini kamu sebagai seorang role model yang mana bisa menasihati teman lain untuk kebaikan. Oke, teman-teman. Memberikan motivasi sama teman kita agar itu mereka penting. juga berhasil. Itu penting bagi kita di mana kita berada. Di situ kita harus memberikan pengaruh-pengaruh baik yang buat orang lain merasa diberkati dan bisa menjadi motivasi bagi mereka untuk bisa berhasil ke depan. Kita akan sambung lagi di next video. Ya.